Selamat berjumpa kembali dalam materi IPS kelas 7 semester 1 dengan tema Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam. 2. Siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk sumber daya alam. 3. Siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian potensi kemaritiman. 5. Siswa dapat menjelaskan potensi kemaritiman apa saja yang terdapat di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam dapat dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Karena banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kali ini hanya dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Potensi hutan yang besar tersebut masih bisa dijumpai di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hutan yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah hutan hujan tropis dengan ciri berdaun lebar, selalu hijau, dan memiliki kerapatan yang tinggi. Akan tetapi ternyata hutan kita telah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut umumnya terjadi karena pembukaan lahan, illegal logging, kegiatan penambangan, dan kebakaran hutan yang biasanya terjadi pada musim kemarau. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin hutan kita lama-kelamaan akan habis, padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Manfaat atau fungsi hutan: menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. 2. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Peta sebaran hasil tambang dapat kalian lihat pada peta berikut ini. Sumber daya tambang yang paling banyak terdapat di Indonesia antara lain: minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak dipakai untuk industri, transportasi, dan rumah tangga.
Nama pulau dan daerah penghasil minyak bumi dapat kalian lihat pada tabel berikut. Batu bara digunakan sebagai sumber energi dan pembangkit tenaga listrik dan rumah tangga. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat di Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Daerah penghasil bauksit: Kepulauan Riau di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak di Lampung, Pegunungan Verbek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Daerah penghasil emas: Papua di Freeport Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Meulaboh, Sulawesi Utara di Bolaang Mongondo, Minahasa, Riau di Logos, dan Bengkulu di Rejang Lebong. Potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman mencakup kehidupan laut, mulai dari perairan dalam sampai daerah pasang surut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Beberapa potensi kemaritiman Indonesia. 1. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil, seperti ikan selar, teri, kembung, layang, dan sebagainya. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. 2. Hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut.
saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis adalah sebagai habitat atau tempat hidup bagi binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak, dan melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Misalnya kayu yang dimanfaatkan untuk kayu bakar atau bahan pembuatan arang, maupun jenis fauna seperti udang, ikan, dan sebagainya yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. 3. Terumbu karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak terdapat di Indonesia. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Selain itu, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya air sungai ke laut. 4. Garam. Garam merupakan suatu zat berbentuk padat, kristal, dan berwarna putih yang berasal dari penguapan air laut. Di Indonesia, garam digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri. Sentra industri garam di Indonesia terletak di Cirebon, Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. Pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam pada bidang pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat sekitar kawasan pariwisata dapat membuka usaha sendiri seperti warung makan atau restoran, toko souvenir atau oleh-oleh, dan tempat penginapan. 6. Transportasi laut. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Dalam wilayah tersebut diperlukan sarana transportasi laut sebagai penghubung aktivitas antar pulau. Transportasi laut dapat diberdayakan untuk mengangkut barang dan penumpang antar pulau. Selain itu, ketersediaan transportasi laut dapat menunjang interaksi antar pulau. 7. Rumput laut. Rumput laut menjadi salah satu komoditas penting Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan. Indonesia memiliki kurang lebih 555 jenis rumput laut. Sebagian besar produk rumput laut diekspor dalam bentuk rumput laut kering maupun olahan. 8. Mutiara. Indonesia memiliki kualitas mutiara laut terbaik yang diakui dunia. Perairan Indonesia menjadi habitat mutiara laut selatan yang diakui sebagai mutiara terbaik di dunia. Secara geografis, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat strategis. Pembangunan sektor kemaritiman digalakkan untuk kepentingan ekonomi dan ekosistem kelautan. Pengelolaan potensi maritim dan kelautan memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.
Oleh karena itu, Indonesia memerlukan lebih banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk pengelolaan ini. Kalian dapat berkontribusi menjadi SDM berkualitas dengan giat belajar dan memupuk rasa ingin tahu. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi, potensi sumber daya alam, dan kemaritiman Indonesia. Terima kasih.